Selamat malam saya ucapkan kepada semua saudara-saudari seiman, teman dan segala macam yang sudah datang meluangkan waktu untuk acara kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sekali ya atas kebaikan hati semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini nanti kita akan tutup peti ini, berarti kita akan lihat Ibu Lani terakhir kali wajahnya. Nah, namun demikian, sebelumnya kita mau merenungkan firman Tuhan di halaman 2. Nah, coba Bapak Ibu lihat di halaman 2, berarti di sebelah fotonya Ibu Lani, yaitu yang dikutip dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ayat 2 dan ayat 4. Ya. Kitab Pengkhotbah ayat yang kedua dan keempat. Kalau sudah dapat kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Sangat jelas ya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Di momen di mana Engkau memanggil Ibu Lani ke hadapan-Mu bersama dengan Engkau, kami pada malam hari ini berkumpul, kami mau mengenangnya, kami mau menarik pelajaran kehidupan. Sebagaimana firman-Mu tadi mengatakan bahwa di rumah duka kami akan mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan. Tuhan tolong kami supaya kami berhikmat, supaya kami jadi orang bijak di tiap-tiap kesempatan. Kami bisa menarik pelajaran untuk hidup kami, terlebih kehidupan dari Ibu Lani. Kami berdoa dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita baca sangat jelas. Katanya lebih baik pergi ke rumah duka. Tetapi faktanya dalam kehidupan lebih banyak orang mau pergi ke pesta. Tidak banyak yang mau ke rumah duka. Mengapa katanya? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Dan pasti ada pelajaran yang sangat-sangat berharga, bernilai. Saya seringkali khotbah di acara seperti ini. Saya selalu berkata bahwa saya sebenarnya tidak mau mengajar bagaimana. Ya, karena ada di sini jadi saya nggak enak juga membelakangin, ya begitu saja. Ya. Saya lebih senang bersaksi mewakili Ibu Lani. Ya. Saya ingin bersaksi mewakili Ibu Lani. Dia sudah tidak bisa bicara, tapi dia sudah bicara banyak dengan saya. Ya. Pak Paul juga sudah berbicara banyak kepada saya. Saya ingin bersaksi. Saya ingin bersaksi, ada 2 keputusan yang Bu Lani ambil dan Pak Paul. 2 keputusan yang malam ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkannya. Dan untuk menyadari bahwa keputusan itu sangat-sangat besar pengaruhnya untuk kehidupan. Sangat penting. Ya. Satu keputusan yang membuat Ibu Lani sedih 14 tahun. 14 tahun. Terakhir saya mengunjunginya di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
Bulani masih omong sama saya, Pak Suhento, apakah saya dianaktirikan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya mau menangis waktu itu. Saya bilang sebenarnya bukan begitu, Bu. Mungkin, saya bilang, kalau menurut saya, Tuhan menilai ibu kuat untuk menjadi saksi baginya. Malah saya waktu itu berkata kepadanya, saya bilang, Ibu, waktu saya anak remaja, saya membaca sebuah buku yang berjudul Ratu Kamar Gelap. Ada seorang wanita yang menderita semacam penyakit yang tidak bisa melihat sinar. Terpaksa dia di kamar gelap terus sepanjang hidupnya. Dan banyak orang mencoba datang untuk menghiburnya. Tetapi terbalik. Justru orang-orang yang mencoba menghiburnya yang berbalik dihibur oleh dia. Dan sebenarnya Ibu Lani mau berkata bahwa dia bisa begitu 14 tahun menderita. Memang karena jatuh. Tapi ada keputusan yang salah. Keputusan apa? Tahun 2010, sebelumnya Ibu Lani orang yang sangat lincah. Dia pemain piano di gereja kita. Tahun 2010, sekitar bulan Februari, musim hujan, rumahnya bocor. Dan Ibu Lani lari-lari ambil baskom, mau menadanya. Dan di tempat di lantai sudah basah, dia terpeleset. Patah kakinya. Pak Paul telepon saya. Dan saya pergi. Ya, saya bilang, ini segera pergi ke rumah sakit. Bukan masalah uang. Pak Paul, pejabat Pertamina, pergi ke RSPP, tidak ada yang perlu dibayar. Tapi saat itu Ibu Lani ngotot, dia mau pergi ke tukang sambung tulang yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Wow, saya ribut dengan dia. Udah kayak mau bertengkar. Karena saya bilang, Ibu, ini pengobatan abad 18. Sekarang ke rumah sakit. Ya. Segalanya sudah bisa dilihat, disambung kembali. Dia ngotot nggak mau. Dia tidak mau pergi. Saya sama Pak Paul yang bawa dia pakai mobil saya ke tukang sambung tulang. Dia mau, dia ngotot. Ya oke. Ditaruh di situ. Sebulan nggak sembuh, 2 bulan nggak sembuh, 3 bulan nggak sembuh, sampai bulan Juni. Akhirnya dibujuk, Bu, kelihatannya nggak bisa begitu. Ayo ke rumah sakit. Baru dia menyerah ke rumah sakit. Nah, waktu ke rumah sakit, mau dioperasi, dokter bilang sudah terlambat. Dan bagaimanapun juga dioperasi, tulang yang rusak diganti, tetapi dagingnya nggak mau nyambung. Nah, itu keluar nanah terus. Dan membuat dia menderita dari 2010. Hari ini 2024. Berarti 14 tahun. Sudah. Setiap kali saya membesuknya, hancur hati saya. Hancur hati saya. Ya. Maka itu, saya melihat banyak orang ambil keputusan. Banyak orang ambil keputusan. Dan banyak orang ambil keputusan yang salah. Dan ada juga ambil keputusan yang benar, yang baik. Selama menggembalakan jemaat 35 tahun. Saya sudah menggembalakan jemaat 35 tahun. Sejak tahun 87. Cuman ada satu orang ibu. Saya disunter. Dia berkata, Pak Gembala, saya ada rencana pindah ke Tangerang.
Saya sudah lihat rumah, tapi saya belum mau kasih DP. Saya mau minta Pak Gembala janji. Tanya, saya pikir saya janji apa? Dia mau beli rumah kok saya yang janji? Apa urusan bayar? Bukan. Pak Gembala, dia bilang, saya akan pindah ke Tangerang di sana. Jalan Mau, ada satu perumahan. Kalau Pak Gembala berjanji setiap hari Minggu sore bikin kebaktian di rumah saya, supaya ada jemaat nanti mulai dari rumah saya. Kalau Pak Gembala tidak mau janji, saya tidak mau pindah. Hal yang paling saya takutkan ialah, adalah nanti anak cucu saya tidak ada gereja di situ dan mereka tidak masuk surga. Wow. Mendengar itu, ya, pakai 2 mic. Baik. Ini lebih jelas, lebih dekat. Oke, baik. Mendengar akan hal itu, saya segera berjanji. Oke, Ibu, saya janji setiap hari Minggu kebaktian di rumahnya dari jam 4 sore sampai jam 5 lewat. Dan dari rumah di situ, setelah sekian lama, berdiri 2 gereja. Ambil keputusan, jangan main-main. Ya, jadi Bapak Ibu, ambil keputusan, jangan main-main. Berdoa, berdoa, berdoa. Keputusan kedua yang saya ingin share mewakili Ibu Lani dan Pak Paul, ini adalah keputusan yang berbalik belakang dari yang tadi. Ini keputusan yang paling benar. Paling benar. Ada yang orang tanya sama saya, sejak kapan Pak Paul bergabung ke gereja Bapak? Saya bilang, mestinya saya cek di buku. Tetapi, saya ingat, siaran radio kami di Sunter, radio berita klasik namanya, itu menayangkan Through the Bible, yaitu penjelasan Alkitab dari Injil Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. 260 pasal, satu pasal 1 jam. Jam 6 pagi sampai jam 7. Nah, saya nggak kenal Pak Paul, tapi nggak tahu bagaimana tangannya, dia cium ke radio kami, radio saya. Akhirnya dia setiap pagi dengar. Setiap pagi dia dengar. Cukup lama dia dengar. Berbulan-bulan. Dan dia omong kepada Bu Lani. Lani, dia bilang, gereja kita pengajarannya salah. Ada gereja yang pengajarannya lebih benar di Sunter. Kita pergi ke sana yuk. Bu Lani bilang apa? Enggak lah. Apa-apaan. Kok punya dia pula yang benar, punya yang lain salah, gimana sih? Ya, Bu Lani orang yang sangat rasional. Daripada ribut, Pak Paul mengalah sedikit. Sudahlah. Akhirnya Pak Paul masih tetap mendengarkan radio. Kalau yang tahu rumahnya, ada satu kamar yang kecil. Di situ ada taruh buku-bukunya segala macam. Ya. Nah, Pak Paul dengar radio di situ. Tetap dengar. Dia mengintip, ternyata ada kaki Bu Lani di balik pintu. Wow. Berarti dia mulai ikut dengar. Nah, Pak Paul lihat ada kakinya. Pak Paul kencengkan radionya. Kencengkan radionya. Ini terjadi setiap pagi. Jadi Pak Paul masuk ke dalam ini kamarnya yang kecil, perpustakaan kecilnya, mulai setel radio. Ibu Lani duduk di sebelah dinding sana. Ya, Pak Paul tahu itu. Dia kencengkan radionya biar dia dengar juga. Setelah mendengar beberapa bulan,
Ya. Ibu Lani yang berkata, Paul, kalau mau ke gereja GBA Grafe di Sunter, ayolah, katanya. Pak Paul kan tahu dia udah dengar. Menurut pengakuan Bu Lani sama saya, Pak Suhento, saya ditangkap sama Pak Paul dan dicium-cium, katanya. Ini ditangkap Pak Paul dan dicium-cium. Nah, sejak saat itulah Pak Paul sama Bu Lani pergi ke Grafe. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak banyak orang memperhatikan hal ini, bahwa kekristenan menurut Google hari ini sudah sekitar 45.000 denominasi. 45.000 denominasi dengan segala macam pengajarannya. Oke, karena banyak macam, tiap-tiap denominasi gereja mengajarkan begini begitu. Saya berkata bahwa di akhir zaman ini orang mendapatkan gereja yang benar pengajarannya, yang bisa membawa dia ke surga, makin hari makin sulit. Karena makin ramai, makin banyak. Amsal Salomo pasal 14 ayat 12 berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bayangkan, zaman Salomo, kalau dihitung dari sekarang 3.000 tahun yang lalu, Salomo bilang ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, yang ujungnya menuju surga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan begini, saya tidak pernah mau menjelekkan nelayan. Saya berkata bahwa iblis seperti nelayan, berusaha menangkap ikan. Kalau bisa dia menebar sebanyak mungkin jala. Kalau yang satu tidak dapat, yang lain bisa dapat. Nah, oleh sebab itulah ada begitu banyak gereja berdiri, denominasi. Kalau hitung agama, ya, dari menyembah pohon sampai menyembah tikus sampai menyembah patung, apa saja sudah ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang tidak mau berpikir, memakai akal budi yang Tuhan berikan ini, mustahil dia bisa pergi ke surga. Karena jerat sudah sedemikian banyak dipasang. Pak Paul dan Bu Lani orang yang sangat rasional. Terutama Pak Paul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, penerjemah Matthew Henry, satu set. Orang pinter. Ya. Saya pernah berdua sama Pak Paul pergi ke Pontianak, pergi ke Ambawang. Kami ngomong dari pergi nginap pulang. Senang sekali, udah kayak saudara. Nah, bulan ini. Karena waktu itu dia berkata saya mau sumbang proyek yang di RBC di sana di Kalimantan Barat. Saya bilang, oke Pak. Gimana kita dua pergi katanya. Kami pergi. Dan dia menyumbang 200 juta untuk membangun perpustakaan di sana. Oke, baik. Nah, ini orang pintar. Mereka orang pintar. Orang yang memakai akal budi. Ketika mendengar radio, penjelasan tentang dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, dia sendiri menyimpulkan, nggak ada siapa, Lani, gereja kita pengajarannya kurang benar. Di Sunter ada gereja yang pengajarannya yang lebih benar, lebih sesuai Alkitab. Ayo kita ke sana. Lalu banyak orang tanya sama saya, kenapa Pak Paul dari Kalimalang bergereja
sampai ke Sunter. Namanya di sekitar Kalimalang nggak ada gereja? Wah, ada banyak. Ada banyak. Saya punya jemaat ada yang datang dari Rangkas Bitung, naik kereta. Dulu sebelum kita bikin jemaat di Bandung, ada keluarga yang setiap minggu datang dari Bandung 3 jam. Saya bilang hati-hati, jangan sampai kecelakaan. Mengapa begitu jauh? Kalau orang pergi ke restoran, cari yang enak dan yang bersih, yang sehat. Kalau orang mau pergi beli sesuatu, cari yang murah, yang hasil. Kalau mau pergi ke gereja, mau beragama, cari yang apa? Saudara cari yang apa? Asal masuk aja. It's okay. No. Sampainya di mana? Turun di stasiun apa? Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, acara seperti ini tidak cukup waktu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang gereja yang benar dan gereja yang salah. Tetapi itu ada. Jikalau Bapak Ibu tidak menyadari ada gereja yang benar dan gereja yang salah, itu menghinakan akal budi dari Pak Paul dan Bulani. Mereka bergereja baik-baik kok, sampai mereka memutuskan berkata, kita pergi ke Sunter. It's okay. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin tidak begitu baik kalau saya berkata, oke, mau pergi ke gereja saya paling benar. Sebenarnya tidak begitu. Kesempatan seperti sekarang ini, saya hanya ingin mengakhiri ini dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 12. Di ayat 10 di atas, Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Dan kemudian murid-muridnya berkata, Guru, mengapa engkau mengajar pakai perumpamaan? Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kamu diberi karunia untuk mengerti, tapi kepada mereka tidak. Terus dilanjutkan lagi, tahu. Barang siapa yang mempunyai akan diberi berkelimpahan, dan barang siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Waktu saya anak remaja, saya berpikir, wah. Ini kalau bukan Tuhan Yesus salah omong, Matius salah catat. Kenapa? Biasanya, lebih logisnya, yang punya diambil, yang tidak punya dikasih. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Kepada yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan. Yang tidak punya akan diambil sampai yang terakhir dimilikinya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Tahu apa yang dimaksud? Bukan uang, bukan emas atau perak, tapi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Karena dia sengaja mengajar dengan perumpamaan. Tuhan Yesus, dia menyembunyikan intan permata di dalam tanah. Yang mempunyai keinginan akan menggalinya. Akan menggalinya. Jadi yang punya, sedikit saja punya keinginan, Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau tidak punya rasa ingin tahu, tidak punya keinginan tahuan akan kebenaran, apapun juga yang ada padanya, yang terakhir dimiliki apa? Nyawa akan diambil. Ini mengerikan. Jadi Tuhan bukan sembarangan.
Satu kesempatan ketika Tuhan Yesus mendekati hari-hari penyalibannya, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku seperti seekor induk ayam mau mengumpulkan kamu di bawah sayapku, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Yang dibutuhkan dari orang Yerusalem hanya setitik mau. Cukup. Mau. Kalau tidak mau, Tuhan pun nggak bisa selamatkan dia. Nggak bisa. Betul nggak? Lalu apakah Tuhan Yesus gagal selamatkan orang Yerusalem? No. Masalahnya orang Yerusalem apa? Tidak mau. Tidak mau. Tapi kalau mereka mau, saya bilang cukup setitik, maka Tuhan akan tambahkan. Ya. Sida-sida dari Ethiopia. Anda cek di Google. Dari Ethiopia sampai Yerusalem sekitar 4.000 kilometer. Naik kendaraan pakai binatang, satu hari 50 kilometer. Jadi 4.000 kilometer berapa lama? Nggak perlu berhenti makan, minum, mandi, tidur. Dapat dipastikan sida-sida dari Ethiopia sampai ke Yerusalem di atas setahun. Pulang lagi, dia dapat kitab Nabi Yesaya. Nggak ngerti. Roh Kudus bicara kepada Filipus, deketin kereta itu. Filipus deketin. Mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus tanya, apakah Tuhan mengerti? Sida-sida itu bilang, bagaimana saya bisa mengerti? Tidak ada orang yang menjelaskannya kepada saya. Filipus diminta naik kereta dan jelaskan sampai dia mengerti. Memiliki keinginan yang besar sekali, barulah bisa menempuh perjalanan 4.000 kilometer pakai kendaraan binatang, bukan naik kereta api. Kalau ada. Nah, jadi bulan ini sudah tidak bisa berbicara. Dia sudah bersama Tuhan. Yang paling mereka senangkan adalah apa? Mendapatkan kepastian masuk surga. Mendapatkan kepastian masuk surga. Mereka mendengarkan penjelasan mengapa kita bisa pasti masuk surga. Oh, penjelasannya panjang, tidak bisa malam ini. Tetapi di sini ada kutip ayatnya. Ya. Oh, tidak ada di sini. Ini Roma 5:18. Kalau Roma 5 ayat 9, 10 di situ ada dikatakan. Ya. Kita pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi kita pasti. Bagaimana bisa pasti? Semoga semua yang di ruangan ini, termasuk yang di luar, bisa punya keinginan akan kebenaran. Ingin tahu. Dan ingin tahu inilah yang akan mendorong orang itu mencari. Karena di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua keluarga, sanak famili, tentu ya. Baiklah kita
menarik pelajaran dari kehidupan Ibu Lani. Kita menarik pelajaran. Satu keyakinan di dalam hati yang membuat Ibu Lani kuat menahan padahal sakit sekali. Terakhir di RSPP dia berkata kepada saya, orang tanya saya bagaimana rasa sakitnya. Saya menjawab mereka, seperti kamu kena bisul yang besar. Dan yang membuat dia bisa bertahan 14 tahun adalah karena dia yakin apapun yang terjadi dia pasti masuk surga. Ini saja. Dan betapa indahnya kalau kita semua yang ada di sini bisa menarik pelajaran ini. Setidak-tidaknya kita mencari tahu sesungguhnya benarkah bisa mendapatkan kepastian masuk surga, dan bagaimana caranya supaya saya bisa pasti masuk surga di saat dunia yang kita tinggali ini penuh dengan bahaya. Kita harus mendapatkan kepastian masuk surga. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Betul, di rumah duka ada pelajaran kehidupan. Tuhan, kehidupan Ibu Lani bersama Pak Paul memberikan banyak pelajaran. Kiranya kami semua, sanak famili, keluarga, teman, jemaat, seluruhnya Tuhan, kami bisa menarik pelajaran dari kehidupan mereka. Dan yang paling penting adalah kami bisa tahu keyakinannya, pengajaran yang diyakininya, dan kiranya itu juga bisa kami fahami, kami miliki. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Jalan keselamatan yang Kau telah sediakan bagi kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami malam ini akan tutup peti ini, dan besok akan membawa tubuh Ibu Lani untuk ditaruh di samping Pak Paul. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami pada hari ini oleh kasih karunia-Mu semua bisa tiba dengan baik di tempat ini, membawa tubuh Ibu Lani yang sudah dipergunakannya puluhan tahun. Tuhan, kami tahu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tubuh kami semuanya akan rusak. Dan kami sangat bersyukur oleh kasih karunia-Mu, Engkau menyediakan bagi kami tubuh yang baru, yaitu orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang dosanya telah Engkau selesaikan di atas kayu salib, orang-orang yang mengaku diri orang berdosa dan mengimani, mengaminkan dengan segenap hatinya bahwa Tuhan, Engkau dihukumkan di atas kayu salib untuk menggantikannya. Tuhan, kami tahu bahwa Ibu Lani sangat mempercayai ini. Oleh sebab itu kami yakin dia akan diberikan tubuh yang baru, dan tubuhnya yang sudah terpakai sekian lama dan rusak, tulangnya patah dan ditinggalkan oleh jiwa dan rohnya pergi kepadamu.
dan tubuh ini akan kami kuburkan di tempat ini, menantikan bunyi sangkakala. Begitu engkau datang, dan kami akan menyongsong engkau di angkasa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semua acara yang berlangsung akan menjadi renungan bagi kami, dan menjadi satu masukan, merangsang hati kami untuk mencari, berpikir, untuk mendapatkan kepastian masuk surga. Karena kami pun satu hari pasti akan diantar orang seperti ini ke suatu tempat untuk dikebumikan. Bapa di surga, pimpinlah acara kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang sekali lagi, selamat pagi mungkin saya ucapkan pada waktu sekarang yang kesalahan Tuhan. Selamat pagi. Dan puji syukur Tuhan telah pimpin perjalanan kita sampai di tempat ini. Sebelum kita menurunkan tepi ke bawah, kita akan membaca sedikit firman Tuhan, yaitu yang terambil di lembar kita. Tapi sebelum kita melihat firman Tuhan ini, saya ingin sedikit cerita bahwa saya mengucap syukur. Salah satu hal terakhir yang saya dapat lakukan dengan Ibu Lani adalah membaca firman Tuhan bersama dengan dia. Jadi kebetulan saya dan istri dan ada satu lagi jemaat yaitu Bu Sinta, salah satu yang terakhir bersama dengan Ibu Lani, waktu itu bersama dengan Lena ya, caregivernya. Ya waktu itu hari Senin siang kami datang ke RSPP, ketemu dengan Bu Lani ya, dan waktu itu waktu kami datang saya lihat Bu Lani memang sudah sangat lemah. Dia kita sapa dan dia hanya menggerakkan kepala, dan ketika kita bicara dengan dia, kadang-kadang dia hanya bicara satu patah kata atau dua patah kata saja. Tapi di tengah-tengah semua itu, saya sempat membuka Alkitab. Kemudian saya baca beberapa firman Tuhan bersama dengan dia, karena saya lihat dia terbaring di sana. Dan saya berpikir apa yang bisa saya katakan kepada Bu Lani, apa yang bisa saya sampaikan kepada dia. Jadi akhirnya saya buka Alkitab saja. Saya buka Alkitab, saya baca beberapa perikop dengan Bu Lani. Saya baca Mazmur pasal 23 dengan Bu Lani waktu itu. Kemudian saya baca 2 Korintus 4. Kemudian terakhir saya buka Wahyu pasal 21. Di mana tercantum di situ apa yang Tuhan singkapkan mengenai sorga, mengenai Yerusalem baru yang tersedia bagi orang percaya. Dan puji syukur ya, kita sempat baca Alkitab, kemudian terakhir kita berdoa, dan waktu kita berdoa kemudian kita lihat Bu Lani akhirnya bisa tertidur. Akhirnya kami tinggalkan beliau sekitar pukul 4 sore kira-kira, mungkin sekitar 3 atau 4 sore pada hari Senin. Dan walaupun saya melihat dia lemah, dan tetapi cukup kaget juga malamnya ketika dari rumah sakit menelpon bahwa ini sudah kritis, dan kami segera ke sana juga. Dan akhirnya yang terakhir, memori terakhir dengan Bu Lani adalah saya membaca Alkitab bersama dengan dia. Oleh karena itu, saya ajak kita buka di sini atau kita lihat di dalam lembar acara kita perikop yang ada di halaman 3, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ya, kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan jemaat sekalian memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mungkin perikop yang baru saja kita baca ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikop ini sering dibacakan, dikhotbahkan, terutama dalam insiden atau peristiwa-peristiwa seperti ini. Dalam penguburan, dalam kebaktian duka. Ini salah satu perikop favorit. Ini salah satu perikop yang banyak dibaca. Oleh karena itu banyak orang mungkin tidak terlalu asing dengan perikop ini. Saya sendiri sudah berkhotbah banyak kali dari perikop ini. Namun demikian, bagaimana respon seseorang terhadap teks yang baru saja kita baca? Bagaimana seseorang bersikap ketika dia mendengar, membaca apa yang tertulis ini? Saya mengkategorikannya menjadi 3 macam reaksi. Dan bagaimana kita hari ini meresponi teks ini masuk kepada salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seseorang membaca teks ini, mendengar teks ini, membaca perikop ini, dan dalam hati dia berpikir, dia tidak mempercayainya. Mungkin dia bilang, ini mungkin dongeng, dianggap dongeng. Atau dianggap sesuatu yang nggak jelas. Karena kalau kita baca, memang seolah-olah tidak seperti apapun yang kita lihat hari ini. Teks ini tidak seperti proses apapun yang kita saksikan. Karena teks ini berbicara mengenai hal-hal yang terdengar ajaib, terdengar aneh. Bayangkan, teks berkata bahwa ada suatu waktu nanti akan ada penghulu malaikat berseru. Jadi di suatu waktu di masa depan, seorang malaikat akan berseru, lalu katanya Tuhan akan turun dari sorga, dan kemudian orang-orang yang di dalam kubur akan tiba-tiba bangkit. Dan kemudian orang-orang yang masih tinggal, yang percaya kepada Tuhan akan tiba-tiba diangkat bersama. Ya terus terang, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia. Dan tidak ada kalau kita melihat, nggak bisa kita berkata, oh seperti kejadian waktu itu. Nggak ada. Dan ini adalah sepertinya sesuatu yang di luar nalar. Orang yang sudah mati tiba-tiba bangkit. Orang yang di dalam tanah dikubur tiba-tiba bangkit. Dan kemudian yang masih hidup tiba-tiba terangkat. Ini terdengar seperti fiksi. Sehingga ada sebagian orang yang ketika membaca, mendengar perikop ini, responnya adalah, ya ini mungkin hanya tertulis dalam kitab tertentu, ini bukan untuk dipercayai, ini adalah sesuatu yang fiktif, ini adalah sesuatu yang cerita dongeng lah untuk menghibur orang. Kebetulan ada yang berduka, kita hiburlah dengan cerita yang seru, jadi tidak bisa dianggap serius. Tidak bisa diterima apa adanya. Tapi sudah ingat sama Tuhan. Kita berkata bahwa orang yang berpikir demikian, dia berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Bagaimana mungkin? Ini sepertinya melawan hukum fisika dan lain sebagainya. Tapi kita berkata bahwa ini adalah janji Tuhan. Ini tertera di dalam firman Tuhan. Ini adalah apa yang Tuhan sendiri katakan. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa apa yang tertulis ini pasti terjadi? Kita tinggal bertanya, apakah Tuhan pernah ada janji yang lain?
Yang kemudian terjadi persis seperti yang Tuhan katakan. Karakter seseorang terlihat dari bagaimana perilaku dia selama ini. Kalau misalnya seseorang adalah pembohong, dia sering bohong sana, bohong sini, dia ngomong A lalu lakukan B, lalu suatu ketika dia berjanji setengah mati, oh kali ini saya ngomong benar, kali ini saya berbicara apa adanya. Ya mungkin orang masih agak ragu-ragu, karena kamu sudah terlalu sering berbohong. Tetapi kalau misalnya seseorang memiliki karakter yang teruji, dia terbukti, oh dari dulu orangnya jujur, tidak pernah berbohong, baik dan lain sebagainya, maka kita saya bisa lebih percaya. Dan sebenarnya apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ini bergantung kepada kita percaya atau tidak percaya, itu sebenarnya bergantung kepada karakter Tuhan itu seperti apa. Karena kita harus mengakui bahwa sebenarnya kalau masalah mungkin atau tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Paulus pernah bertanya ketika orang-orang kaget dengan khotbahnya. Dia bilang sama hadirin di situ, termasuk ada raja juga. Mengapa kalian menganggap aneh kalau Tuhan membangkitkan orang dari antara orang mati? Karena Paulus mengkhotbahkan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus juga waktu itu adalah hal yang unik. Tidak ada orang yang seperti itu. Sehingga ketika Paulus bilang, ini ada pribadi namanya Yesus. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Mereka bilang, mana mungkin itu seperti itu. Sepanjang sejarah manusia nggak ada yang mati yang bangkit lagi. Tapi Paulus berkata apa? Kalau Tuhan yang mau lakukan, kenapa sulit? Oh, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Mengapa kalian menganggapnya aneh? Mengapa kalian menganggapnya hal yang luar biasa kalau Tuhan Allah membangkitkan orang dari antara orang mati? Maka demikian juga kita harus melihat ini. Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan turun kembali. Turun dari sorga ke langit, menjemput semua orang yang menjadi miliknya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup pada waktu itu. Ini adalah janji Tuhan. Dan terlaksana atau tidak terlaksananya janji ini bergantung kepada karakter Tuhan. Dan ternyata kita bisa yakin akan hal ini karena semua yang Tuhan pernah janjikan tidak ada satupun yang tidak ditepati. Walaupun dalam penalaran manusia mungkin sulit. Nggak usah jauh-jauh. Tuhan, kalau 1 Tesalonika pasal 4 ini bicara mengenai Tuhan akan datang kembali di langit, berarti Tuhan sudah pernah datang yang pertama kali. Dan ternyata semua nubuat Tuhan, semua yang Tuhan janjikan tentang kedatangannya yang pertama, terjadi dengan tepat, dengan persis. Walaupun hal itu sulit dipercaya oleh manusia. Tuhan pernah berkata bahwa dia akan lahir dari seorang perawan. Itu secara sains mustahil. Bagaimana ada perawan bisa melahirkan? Namun digenapi oleh Yesus Kristus. Semua nubuat tentang Yesus digenapi waktu kedatangannya yang pertama. Dia akan lahir di Bethlehem. Dia akan disebut orang Nazaret. Lahir di Bethlehem tapi disebut orang Nazaret. Dia akan matinya seperti apa? Matinya di antara penjahat. Dia akan masuk Yerusalem mengendarai keledai. Ada begitu banyak. Dia akan dijual dengan 30 keping. Ada orang yang pernah mencatat, namanya Herbert Lockyer. Dia mencatat ada sekitar 300 nubuat langsung ataupun tipologi tentang Yesus Kristus di dalam perjanjian lama yang digenapi saat Yesus Kristus datang. Nah, kalau kedatangannya yang pertama ditepati dengan begitu luar biasa, maka mengapa kita perlu ragu bahwa kedatangannya yang kedua, sebagaimana dia katakan, bahwa dia akan turun dari langit. Dan kemudian semua orang yang menjadi miliknya, dari yang sudah meninggal duluan, akan dibangkitkan. Dan kemudian yang masih hidup baru juga ikut dia. Bahwa itu akan terjadi. Maka tidak peduli apapun yang merintangi, kubur apapun yang merintangi, ada tanah berapa dalam pun, peti yang berapa kokoh pun. Saya pernah melihat peti yang
cukup unik, dibuat dari besi. Ini agak jarang di Indonesia. Peti yang dari besi. Karena orang pikir, wah ini kenapa dari besi ya? Takut dijebol atau takut yang di dalam keluar? Petinya dari besi. Tetapi di dalam kebangkitan nanti, itu semua tidak akan ada pengaruhnya. Karena sebagaimana Tuhan Yesus pernah berseru kepada Lazarus, Lazarus keluar. Dan Lazarus harus keluar. Maka demikian juga Alkitab berkata, ketika suara Tuhan memanggil orang-orangnya nanti, maka tidak ada, maut pun tidak bisa menahan. Dan tubuh-tubuh yang sudah terbaring akan dibangkit. Jadi itu yang pertama, saudara-saudara. Ada orang yang tidak percaya. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya Alkitab memberikan kita cukup alasan untuk berkata, saya bisa mempercayai. Semua nubuat dalam Alkitab tergenapi. Kalau kita bingung-bingung, kita tinggal melihat, misalnya zaman sekarang ini, eksistensi Israel saja misalnya, itu adalah salah satu bukti bahwa nubuat Tuhan itu benar. Karena Israel waktu itu sudah dihancurkan sebagai suatu negara, mulai dari abad pertama. Tidak ada lagi negara Israel. Tetapi di Alkitab berkata bahwa masih akan ada negara Israel. Dan ternyata selama 1900 tahun, kok hilang? Tapi tiba-tiba nongol di abad 20. Nah ini membuktikan juga nubuat di dalam Alkitab. Nah, coba kita lihat kembali ke dalam 1 Tesalonika pasal 4 di sini. Respon yang pertama adalah bahwa, oke, saya tidak percaya. Respon yang kedua, saudara Tuhan, ketika seseorang membaca ini, adalah dia berkata begini, oke, saya percaya, tetapi ya oke lah, percaya, tapi saya taruh di dalam benak saya di suatu sudut tertentu, ya pokoknya ini saya percaya, tapi tidak terlalu relevan bagi saya. Oke, ini firman Tuhan, namanya Alkitab. Mungkin ada sebagian orang kan Kristen juga. Dan saya, ini bagian Alkitab, oke, saya percaya. Tapi seberapa relevan ini bagi saya? Mungkin tidak terlalu relevan juga. Dan saya akan menjalani hidup saya seperti biasa. Karena toh, mungkin belum giliran saya juga meninggal. Jadi, tapi ini suatu hal yang kita baca begitu saja. Maksudnya nggak sama Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang mendengar firman-Nya namun tidak mengindahkannya, maka orang itu serupa dengan seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Membangun rumah di atas pasir sehingga ketika banjir datang, ketika badai datang, rumah itu roboh. Rumah itu hancur. Mengapa? Karena dia sudah mendengar firman Tuhan namun tidak membangun hidupnya. Rumah itu seperti hidup. Tidak membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Maka sangat disayangkan kalau misalnya bagian firman Tuhan kita anggap tidak begitu relevan bagi kita. Dan ini memimpin saya kepada posisi yang ketiga. Ketika seseorang membaca perikop firman Tuhan ini, dia bisa tidak percaya, dia bisa percaya tapi tidak acuh. Tapi yang benar adalah sebenarnya kita memasukkan firman Tuhan ini ke dalam hidup kita. Dan kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah kita. Firman Tuhan membuat kita melakukan hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Sesuai dengan Tuhan. Terutama perikop yang seperti ini. Karena perikop yang seperti ini memberikan informasi kepada kita yang kita tidak bisa tahu kalau bukan karena Alkitab. Makanya Alkitab disebut sebagai pewahyuan. Pewahyuan itu artinya penyingkapan. Ada banyak hal yang hanya Tuhan yang tahu, yang kalau Tuhan tidak bukakan, manusia tidak akan pernah tahu. Misalnya, bagaimana caranya dunia ini bisa jadi? Itu hanya Tuhan. Karena yang menciptakan dunia adalah Tuhan.
manusia diciptakan itu pada hari ke-6. Yang apa yang terjadi hari 1, 2, 3, 4, 5, siapa yang bisa tahu? Kalau bukan Tuhan yang memberitahu. Oleh karena itu, semua usaha sains untuk mengetahui alam semesta ini mulainya bagaimana sih, itu tidak mungkin berhasil. Karena tidak ada orang yang menjadi saksi selain Tuhan sendiri. Hanyalah suatu penyingkapan yang bisa memberitahu. Dan termasuk apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Tuhan bisa singkapkan apa yang terjadi dulu lama sekali. Dan hanya Tuhan yang bisa singkapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jangankan 100 tahun lagi, besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan singkapkan. Tuhan kasih tahu di sini bahwa suatu hari nanti Dia akan datang kembali. Dan ketika Dia datang kembali, maka perhatikan ayat ke-14 di perikop ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Kata kuncinya adalah dalam Yesus. Meninggal di dalam Yesus. Barang siapa meninggal di dalam Yesus, dia terhitung sebagai milik Yesus Kristus. Walaupun saya saat ini profesi bukan dokter, tapi saya adalah lulusan dokter umum. Dan saya waktu kemarin dokter segala macam urusin Bulani ini, ngobrol-ngobrol dengan dokternya. Saya tanya, agar kami hidup sesuai dengan firman. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memanggil petugas, apakah ada dari siapapun yang ingin untuk mengucapkan sepatah dua patah kata lagi, baik tentang Bulani atau memberikan kesaksian? Kalau ada, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, nanti kita akan segera memanggil petugas. Tidak ada ya? Baik, kalau begitu kami panggil dari petugas untuk membantu menurunkan peti. Ada yang baru datang, foto dulu ya. Baik, silakan. Silakan dari keluarga yang baru tiba. Tadi yang lain sudah sempat foto. Ya. Jadi yang ini.
Silakan dari keluarga melihat apakah sudah lurus. Baik, Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Oleh karena itu, sebelum petugas menguburkan, kita secara simbolik akan melempar tanah, dan saya undang para keluarga untuk melakukan. Dan mungkin secara simbolis bunga, tapi nanti bunga kebanyakan kita taruh di atas sekarang. Nggak usah semuanya, mungkin nanti jemaat ini aja, nanti setelahnya ya. Oke, ya, langsung tutup, nanti jemaat yang lain bisa setelah itu.
Ada atau misalnya.
kamu pulang jam berapa katanya? Katanya kamu pulang jam berapa? Siapa yang Jam 12. Iya. 1 jam. Saya tuh pengen ambil semua bunga. Saya dikasih kesempatan bunga-bunga yang saya buat pulang. Baik, teman-teman terkasih, untuk selanjutnya sebelum menaburkan bunga, saya persilakan dari perwakilan keluarga untuk mengatakan batu nisan sementara dari anak almarhum dulu. Anaknya, ayo cepat. Kamu jadi anaknya. Baik, mari kita masih berdiri semua. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan Allah beserta kita, sambil nanti rombongan penguburan dimulai dari keluarga akan menaburkan bunga kepada ke atas makam yang baru itu. Mari kita nyanyikan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Nanti kita pasti bertemu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Nanti kita pasti bertemu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Nanti kita pasti bertemu. Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Nanti kita pasti bertemu. Baik, kita tutup acara kita dengan doa.
Setelah itu kalau dia masih mau foto dan sebagainya, baru kita berjelaskan lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan Engkau adalah Allah yang maha baik. Maha baik kepada kami semua, maha baik kepada Pak Pau, Bulani, dan kiranya Tuhan kami telah menaruh tubuh Bulani kembali kepada tanah, sementara jiwanya bersama dengan Engkau. Pimpin kami yang masih menghidupi hidup di dunia ini, agar kami bertekad untuk hidup kami. Dan berdoa Tuhan, pimpin nanti kepulangan kami dan semua acara selanjutnya. Saya berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai di sini, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ya. Baiklah, terima kasih. Dengan demikian prosesi pemakaman selesai. Bagi keluarga inti berfoto kembali, silakan Bapak. Untuk keluarga besar, lebih dahulu boleh untuk berfoto. Nanti setelah foto baru diikuti oleh dari pihak gereja dan tamu yang sudah hadir. Bapak Ibu yang terkasih, perlu saya informasikan bahwa keluarga menyediakan konsumsi untuk makan siang, boleh makan di sini atau dibawa pulang. Nanti akan dibantu bagikan. Kenapa? Yuk kepanasan. Jadi udah. Jadi hari ini kita sudah selesai acara penguburan.